Ada 1042 orang yang dibawa ke rumah sakit. Ada yang dipentung, ada yang diinjak, ada yang dipiting, ada yang di macam-macam. Killing field gitu loh bang. Ini ladang pembantaian sebenarnya di lapangan. Nah kejadiannya ya di Reza, kejadiannya di Iko kan. Dia dalam keadaan yang terkapar, jatuh kena pukulan, masih dipukuli lagi. Ada bahkan anak-anak sekolah itu ditangkepin, ditelanjangin. Meninggalnya 10 orang ini dalam masa sekitar 5-6 hari itu merupakan tragedi. Sebuah situasi yang mengerikan. Ini ada 10 orang meninggal. Malah Prabowo memberikan apresiasi kenaikan pangkat untuk orang-orang polisi-polisi yang luka. Itu semakin membuat luka masyarakat yang demonstrasi, bang. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Muhammad Isnur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang? Alhamdulillah. Bung Isnur ini kita repotin karena dia ini baru tidur semalam jam berapa mendampingi teman-teman aktivis yang digelandang ya, yang ditangkap di Polda. Bang Isnur, kita kan prihatin nih Bang Isnur. Dampak dari demo ini kelihatannya nggak main-main ya. 10 orang menjadi korban, meninggal dunia. Belum lagi yang luka-luka. Belum lagi ada yang ditangkap. Ya, di beberapa daerah ditangkap dan menurut saya penangkapnya tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHP ya. Represi oleh aparat kepolisian dan aparat-aparat penegak hukum yang lain. Menurut Bang Isnur nih, apa yang sedang terjadi? Padahal kan kalau kita lihat ya, harusnya kan yang direspon oleh penguasa adalah penyebab sehingga terjadinya demo ini. Penyebabnya itu karena ada kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan politik. Itu kan harusnya. Tapi ironi yang direspon adalah dampaknya, kerusuhannya. Dan kita menjadi kecewa Bang Isnur karena Presiden tiba-tiba sepertinya memberi ruang aparat dengan mengeluarkan pernyataan bahwa perlu ada tindakan tegas. Saya khawatir di lapangan ini bisa disalahartikan. Menurut Bang Isnur, apa yang sedang terjadi? Jadi soal kekerasan aparat menghadapi demonstrasi ini bukan hanya kali ini, bang. 2019 ketika pelemahan reformasi KPK, Randi Yusuf juga meninggal oleh kekerasan aparat. Dan hampir setiap monumen demonstrasi 2020, kemarin Mei Day 2025, itu sama, semuanya brutal bang. Jadi kepolisian tidak lagi punya pegangan hak asasi manusia, demokrasi, dan konstitusi dalam menghadapi demonstrasi. Yang ada di mereka itu, kalau saya lihat ya, analisis kami, memandang demonstran itu adalah sebagai musuh yang harus dihabisi, bang, diselesaikan. Bahaya ya. Jadi teorinya kan mereka mengawal, menjaga, mengayomi. Tapi praktik di lapangan itu adalah mereka segera membubarkan, segera mengusir, dan bila perlu dengan chaos. Karena banyak monumen aksi demonstrasi lagi damai, terus ditembakin gas air mata, tembakin water cannon, jadi rusuh, chaos. Orang panik ya? Orang panik. Jadi kekeosan itu bagian dari di-create oleh, bagi saya, aparat di lapangan, bang. Jadi bukan yang datang dari peserta aksi ya? Peserta aksi mungkin ada beberapa yang nyelip-nyelip gitu ya. Entah dari mana orangnya, mancing-mancing. Tapi kan dalam tugas kepolisian di Perkap 1 2009, Perkap 8 2009 tentang implementasi HAM, polisi jangan terpancing. Harus diredam ya? Polisi jangan terpancing. Kalaupun ada pancingan-pancingan, polisi harus sabar. Polisi jangan melakukan kekerasan, nggak boleh bang. Itu semuanya ada dalam prinsip-prinsipnya. Di lapangan kita nggak melihat. Nah kejadian 25 sampai 30 ini kejadian yang sama. Jadi alih-alih menenangkan massa, alih-alih memfasilitasi mereka bersuara, tapi malah kemudian menambah kekeosan di lapangan. Yang tanggal 25 itu kan tanggal jam 2 itu dilakukan langsung di press kan. Aksi kan belum panjang itu. Aksi belum mulai dengan baik. Langsung didorong oleh water cannon. Langsung direpresi. Iya, jadi kita melihat sebenarnya kenapa massa itu relatif juga marah di lapangan karena polisi sejak awal represi. Misalnya gini, dalam peraturannya ada 6 tahapan penanganan demonstrasi. Yang tahapan pertama itu adalah lembut gitu-gitu ya. Sampai tahapan 6, baru kalau udah tahapan 6 dianggap keotik, sabara udah nggak bisa nangani, baru lintas ganti. Namanya brimob. Nah sekarang belum apa-apa demo udah brimob di awal. Jadi baru tahap pertama udah udah brimob, udah langsung water cannon, udah water gas air mata. Jadi kesalahan
penanganan itu terjadi secara sistematis, Oke. meluas. Itu pertama. Makanya kita melihat sebenarnya Kapolri dalam masa jabatan yang lama ini tidak berhasil mengubah watak, mengubah karakter, mengubah SOP, mengubah cara dalam menangani demonstrasi berulang-ulang. Maka Listio bertanggung jawab atas segala brutalitas aparat yang terjadi. Karena dia nggak pernah mau dengar masukan kita untuk memperbaiki cara menangani demonstrasi. Hingga hari ini, Bang, itu kita mencatat ada 3.337 orang ditangkap. Itu yang masuk data ke LBH. tim ya ke LBH, YLBH dan tim advokasi untuk demokrasi. Kami punya tim bersama-sama. Ada 1.042 orang yang dibawa ke rumah sakit. Ada yang dipentung, ada yang diinjak, ada yang dipiting, ada yang di macam-macam. Ada Itu yang karena kekerasan oleh aparat. kekerasan aparat. Bukan bentrok sesama aksi. Bukan. Ketika dilempar gas air mata, dipecahkan oleh water cannon, diburu oleh aparat, ada yang pakai motor, ada yang pakai barakuda gitu. Makanya kejadian Afan itu dalam bentuk kekeosan. Keosan yang diciptakan kemudian dilindas orang-orang itu gitu. Jadi tidak ada mekanisme yang baik yang kita lihat penanganan di lapangan. Akhirnya apa? Itu kayak seolah-olah dalam keadaan perang di lapangan. Itu yang terjadi. Iya, harusnya kan sebenarnya kalau menghadapi masa yang damai seperti apa? Masa kalau ada satu orang yang memancing seperti apa? Kalau ada yang masa chaos seperti apa? Ini kan sama semua SOP-nya, penanganannya. Nah, ini yang kita khawatir sebenarnya, ini menjadi bukan lagi tugas mengayomi, melindungi, tapi jadi killing field gitu loh, Bang. Ini ladang pembantaian sebenarnya di lapangan. Nah, kejadiannya ya di Reza, kejadiannya di Iko kan. Itu kan videonya dengan jelas, Bang. Dia dalam keadaan yang terkapar, jatuh kena pukulan, masih dipukuli lagi. Itu yang di Jogja ya? Iya, Si kan Reza begitu kan. Dipaksa untuk bangun gitu. Itu kan nggak boleh harusnya. Jadi menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Oke, berarti Bung Isnur mengamati bahwa tindakan aparat penegak hukum di lapangan menghadapi aksi demo itu sebenarnya melanggar beberapa SOP, tahapan-tahapan. Melanggar SOP, melanggar Prakapolri 1 2009, 8 2009 soal implementasi HAM. Itu dilanggar semua tuh SOP-nya tuh. Oke, berarti kalau ada pelanggaran-pelanggaran SOP, tahapan-tahapan, apakah bisa dikategorikan juga pelanggaran HAM? Bukan hanya, iya pelanggaran HAM pasti dong, lebih tingginya lagi-lagi. Karena dia bahkan sejak awal kalau kita lihat, ada banyak temuan, orang itu belum demo, Bang. Orang belum demo, orang baru berangkat, terus ditangkepin. Ada yang di stasiun, ada yang di jalan. Mereka ini nggak melakukan demo, baru mau berangkat. Oh, begitu. Ditangkepin, berarti serius. Luar biasa represinya. Begitu. Ada bahkan anak-anak sekolah itu ditangkepin. Kami melihat ada beberapa kasus ditelanjangin. Anak sekolah? Anak sekolah. Bukan mahasiswa ya? Sebagian mahasiswa. Ditelanjang cuma sisa telan dalam doang. Itu siapa yang telanjangi, Bang Isnur? Polisi. Ada videonya. Di kantor polisi. Mereka disuruh jalan jongkok, merayap. Di kasus May Day 2023 kalau nggak salah saya, itu teman-teman anak-anak dituduh anarko di Bandung itu bahkan mengerikan situasinya. Dipilok badannya, guling-guling di lapangan, rambutnya dilem aibon gitu-gitu oleh aparat. Jadi torture itu namanya torture, penyiksaan luar biasa. Padahal Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Itu temuan di lapangan. Nah, ini yang kita kasih masukan. Kami ketemu Wakapolda, kami ketemu Kadif Propam, kami ketemu Kompolnas. Kasih masukan, ini Pak, data-datanya Pak. Tolong segera perbaiki Pak. Kami bukannya nggak ketemu, kami sampaikan datanya. Tolong perbaiki. Minimal laksanakan dulu SOP yang ada itu. Sambil kita perbaiki gitu. Nah, ini standar penanganan kepolisian harus direformasi. Dan meninggalnya 10 orang ini dalam masa sekitar 5-6 hari itu merupakan tragedi. Bagi saya tragedi, bagi saya adalah sebuah situasi yang mengerikan dalam ruang demokrasi di Indonesia. Karena baru beberapa hari sudah 10 orang yang meninggal. 10 orang meninggal, itu mengerikan sekali dan tidak ada orang yang bertanggung jawab untuk ini. Harusnya kan ada yang bertanggung jawab. Kapolri nggak dicopot, Kapolda nggak dicopot. Ini apa? Nyawa begitu hilang. Padahal tugas negara kan melindungi segenap bangsa. Ini ada 10 orang meninggal. Malah Prabowo memberikan Kenaikan pangkat. apresiasi. Ya kan, kenaikan pangkat untuk orang-orang polisi-polisi yang luka. Itu semakin membuat luka masyarakat yang demonstrasi, Bang. Menurut saya bahaya gitu loh. Apalagi sekarang ditambah dengan menginstruksikan militer
Wah itu bahaya lagi tuh. Pam Swakarsa. Itu udah mirip Orde Baru. Jadi militer dikerahkan menjaga ibu kota ya kan di simpang-simpang gitu. Itu kita melihat kayak suasana sedang darurat militer seolah-olah. Ini apa sih militer di mana-mana datang? Mirip-mirip waktu 98. Iya, apalagi yang terbaru kita melihat sebuah surat ada pengerahan ormas. Di suratnya atas dasar instruksi pejabat di militer gitu, di tentara. Itu lebih mengerikan lagi Pam Swakarsa. Artinya apa? Punya niat untuk membenturkan sama masyarakat. Konflik horizontal. Masyarakat disuruh mukulin masyarakat yang lain. Jadi ada kesannya bahwa sipil versus sipil yang diperhadapkan. Iya, itu artinya apa? Artinya dalam watak, dalam pikiran, dalam paradigma penguasa, orang-orang yang bersuara itu adalah ancaman, adalah gangguan yang harus dihadapi dengan seluruh kekuatan komponen negara. Kasih polisi, kasih tentara, kasih Pam Swakarsa. Kan kira-kira gitu Bang. Saya jadi teringat nih Bang Isnur, karena saya pernah ada di zaman yang lalu ya. Saya dikorban juga di zaman Orde. Jadi saya menjadi teringat dan jadi ngeri rasanya kan. Karena ini sama praktek di masa lalu kan. Iya. Kalau Bang Isnur lihat, ini kan PBB udah mengeluarkan satu statement ya. Iya, Seruan bahwa sebaiknya aparat penegak hukum di Indonesia berhati-hati dalam menghadapi demo. Apakah ini bagian dari mereka tahu bahwa sebenarnya ada aturan-aturan yang sudah diratifikasi Indonesia Iya. Tapi rupanya yang sudah diratifikasi ini dilanggar pula dalam pelaksanaan di lapangan. Indonesia itu sudah mengikatkan diri, dengan berjanji, menyatakan dengan ratifikasi. Tadi saya bilang Undang-Undang 598 tentang anti penyiksaan. Nah di lapangan polisi melakukan penyiksaan. Undang-Undang 12 2005 tentang Konvensi Hak Sipil Politik yang menjamin kebebasan berekspresi. Kalau mau ada pembatasan, itu ada batasan yang harus proporsional, gitu. Harus necessity, harus berdasar kepentingan. Patokannya apa ya? Undang-Undang Kemerdekaan Berpendapat Muka Umum. Kalau ada aksi-aksi demonstrasi yang melanggar, cukup bubarkan aja. Bukan dikebugin, apalagi sampai dilindas. Itu kan nanti sangat berlebihan gitu. Nah, yang nggak kalah penting Bang, ini polisi-polisi yang melanggar hukum ini Bang, yang membuat orang meninggal, itu kan bukan hanya pelanggaran etik, tapi dia melakukan tindak pidana. Jadi harusnya semua kepolisian anggota-anggota ini yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap mahasiswa dengan dalih menjaga atau mengamankan, itu pembunuhan. Dia harus bisa dikenakan pasal pidana pembunuhan. Harusnya dia dikenakan sebagai tersangka dan dibawa ke pengadilan segera. Saya aneh ini yang Afan udah berapa hari? Udah sampai 7 hari. Belum ada tersangka untuk pembunuhan Afan. Baru kode etiknya disidangkan. Ya kan salah, keliru. Ini orang meninggal, dilindas, itu kan pidana. Jadi menurut Bang Isnur seharusnya ini yang direspon oleh Pak Prabowo ya, melakukan tindakan tegas ya. Tindakan tegas kepada anggota, kepada kesatuan, kepada komandan-komandan yang melakukan pelanggaran. Di ranah atasnya, di ranah pengambil kebijakan dan kelembagaannya copot, ganti, karena nggak bisa mengubah tatanan represi di bawahnya. Jadi harusnya melayaknya listio ini dicopot. Berarti kalau menurut Bang Isnur, melihat kejadian yang ada di lapangan, berarti yang harus bertanggung jawab penuh, menerima akibat dari ini, dan harus diberhentikan adalah Listio dan Kapolda. Iya, karena kejadiannya bukan hanya di satu Polda. Kejadiannya di Sumatera Utara, kejadiannya di Jakarta, di Jawa Barat, di Surabaya, di Semarang, di Jogja, di Makassar. Ini kan sudah nasional wilayahnya. Berarti yang bertanggung jawab Kapolri. Kami mencatat ada kekerasan di 16 kota di provinsi. Artinya apa? Artinya ini tanggung jawabnya Kapolri langsung di atas. Karena bukan cuma terjadi di Jakarta ya. Ya. Nah ini yang pertama Bang. Tapi yang kedua, juga kita ada banyak keanehan dalam peristiwa demonstrasi ini. Gitu. Pertama memang ada situasi yang berbeda ketika ada menjurus kepada penjarahan dan pembakaran. Itu karakter yang berbeda dengan demonstrasi-demonstrasi yang lain. Dalam pengalaman kami mendampingi demonstrasi, seberat apapun masalahnya Bang, reformasi di korupsi, pelemahan KPK gitu, KUHP, Cipta Kerja, nggak ada masa itu membakar. Nggak ada penjarahan? Nggak ada menjarah, nggak pernah. Niat baik demonstran tuh pasti di situ titiknya Bang, nggak pernah. Tiba-tiba sekarang ada penjarahan dan masif di mana-mana, pembakaran masif. Saya bertanya, dalam bacaan kami, polanya itu ada sekelompok massa yang bukan bagian dari massa dan mereka memiliki alat-alat yang cukup lengkap.
Berarti dikondisikan Mas Ed ya? Ya kita melihat ini ada keanehan. Oke. Ada molotov, ada apa namanya bahkan petasan, dan mereka kuat melakukan itu sepanjang malam, bahkan 3 hari. Pertanyaannya siapa yang punya kemampuan mengorganisir, melatih, dan bahkan punya keberanian melintas batas untuk bakar kantor-kantor polisi, kantor DPRD, itu siapa yang punya kemampuan seperti itu? Saya menduga kalau kita baca Bang jejaknya, misalnya 74, ini kan seperti Malari nih. Ya. Hariman, Siregar dan kawan-kawan baru keluar dari UI, Ya. belum sampai Senin terbakar. Ya. Baru Hariman dipersalahkan karena dituduh membakar Senin, padahal bukan dia kan. Ya. Ya. Jadi begitu polanya. Bang Buyung ditangkap juga tersangka kan. Iya, iya. Ini persis seperti itu Bang. Di peristiwa bahkan konflik Ambon Bang dan Poso, temuannya kami YLBHI Kontras itu ada sekelompok orang yang membakar duluan, memantik pembakaran di 2 lokasi langsung sekaligus. Setelah terbakar baru orang berkonflik. 98 juga sama. Ada sekelompok orang yang terlatih, itu bahkan dibahasakannya kalau dalam laporan kami itu berbadan cepak gitu kan. Berambut cepak, berbadan tegap, masuk memprovokasi warga membakar mal-mal gitu-gitu. Jadi kami melihat ada kemiripan. Ada pola yang mirip. Ada pola yang mirip. Ada sekelompok orang yang digerakkan oleh penyusup gitu dan terkendali, terorganisir, rapi, bertindak cepat. Kira-kira tujuannya apa itu Bang Isnur? Saya tidak tahu, tapi ini membuat chaos dan Tujuannya supaya chaos. chaos dan mengganggu dan membelokkan tujuan demonstrasi awal yang memang awalnya masyarakat kan sudah sangat muak, frustasi dengan kemiskinan. Oke, ketidakadilan. Marah dengan kebijakan-kebijakan yang membuat anggaran itu ugal-ugalan. Oke. Anggota DPR yang tunjangannya gila-gilaan di tengah masyarakat penuh penderitaan. Itu kan masalah awalnya Bang. Dan demonstrasi ini demonstrasi yang menurut saya hal yang sepatutnya ada. Karena dalam penderitaan masyarakat gitu. Karena mengorek rasa sensitivitas Rasa keadilan, kemanusiaan, ya. iya. Sudah masyarakat gaji rata-rata 3,1 juta. Se-Indonesia nih rata-rata nih, UMP tuh. Ada yang 2 sampai 5, tapi rata-rata 3,1. Nah sekarang anggota DPR dapat tunjangan perumahan 3 juta sehari. Tunjangan beras. Tunjangan beras 12 juta sebulan. Belum dana aspirasi, dana reses. Jadi sangat jauh timpangnya gitu. Jadi mereka sebulan hampir 200 juta kira-kira. Jadi dalam artian ada gap yang sangat tinggi antara gaji rakyat. Bahkan kalau kita mendengar istilahnya apa gaji honorer itu Bang, 300.000 sebulan. Ada yang 300.000 selama 3 bulan. Nggak bisa makan itu. Nggak bisa makan. Anggota DPR-nya, para pejabatnya, komisaris BUMN-nya ini ngeri gede-gedean. Jadi sangat jomplang sekali. Ada wamen yang merangkap jadi komisaris. Ada menangkap komisaris. Jadi itu kan sangat tidak adil. Standarnya kan Bang kalau di dunia yang adil, kira-kira berapa sih upah rakyat yang sehari mereka dapatkan, upah pejabat yang paling tinggi berapa? Idealnya itu antara 5 sampai 7, paling tinggi rentangnya. Ini sampai puluhan kali lipat gajinya. Jadi disparitasnya tidak boleh terlalu dalam ya. Iya. Nah, itu kan hal yang membuat warga marah, termasuk dengan gimmick-gimmick anggota DPR yang menghina. Joget, bilang orang yang demo tolol, menghitung angka dan membandingkan bahwa beda dong rakyat dengan kami, rakyat jelata dengan DPR gitu. Itu kan sangat membuat marah masyarakat. Jadi ibarat kata dalam situasi yang kering ini situasi di mana negara tidak hadir memberikan kesejahteraan. Pekerjaan nggak ada, UMP kecil. Terus situasinya kemarau. Kemarau ini di mana banyak kebijakan dan situasi yang mereka nggak makin sulit. PHK gede-gedean gitu kan. Semakin banyak situasi itu. Pasca corona juga dan lain-lain. Dipantiklah oleh anggota DPR yang buat tunjangan kenaikan. Gimik-gimik yang begitu ya dia jadi marah orang kan. Tapi di tengah orang marah berdemonstrasi dalam teori konflik ada yang menyiram bensin. Jadi alih-alih demonstrasinya terarah fokus pada kebijakan, dia jadi belok ngebakar banyak hal. Nah, saya melihat itu upaya menyiram bensin di tempat yang salah. Jadi dia mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian. Dan akhirnya apa? Akhirnya tujuannya adalah mempercepat penghentian demonstrasi. Karena kalau Anda menjarah, Anda membakar, maka kemudian ada alasan buat pemerintah represi. Jadi berarti ini ada semacam dugaan sengaja dibuat begini supaya aparat bisa melakukan represi ya? Iya. Kira-kira gitu ya? Itu masuk barangnya.
Apalagi sampai TNI turun, sampai Menhan berkonferensi pers. Lah Menpolhukamnya kemana? Urusannya Menkumham, Menkumhamnya kemana? Nggak ada panggung, malah Menhan yang tampil. Panglima TNI dengan Kapolri. Lah Anda siapa? Seolah-olah Kapolri sebagai penanggung jawab keamanan di bawah kendali Kemenhan, di bawah kendali TNI. Itu yang saya lihat. Jadi ada pengembalian situasi seperti Orde Baru. Jadi Bung Isnur mau katakan bahwa momentum kejadian kemarin demo yang kemudian ada tindakan yang represi. Iya. Ini bagian dari skenario untuk mengembalikan sistem ke Orde Baru. Iya, dan yang menarik temuannya Tempo dan juga banyak catatan di lapangan, tentara datang ke lapangan dan mencoba menarik simpati, bagi-bagi uang, ngobrol gitu, seolah-olah mereka adalah pembela rakyat di lapangan. Itu kan temuannya Tempo tuh Bang. Jadi kita melihat ada pola yang beranjak gitu, polanya rancak. Ujung-ujungnya tentara hadir, menarik minat masyarakat, kemudian pembela rakyat, dan kemudian diharapkan dipanggil untuk menjaga kota. Karena polisi dianggap gagal menjaga kota. Di mana-mana ada panser, di mana-mana ada ANOA, di mana-mana ada pasukan bersenjata lengkap menjaga kota gitu. Ujungnya begitu. Oke, Bung Isnur, ini kan kelihatannya dengan tadi skenario yang Bung Isnur ceritakan bahwa demo itu dialihkan supaya langsung bisa disiram, langsung bisa direpresi, supaya ada justifikasi untuk menrepresi ya bahwa ada tindakan anarkis, sehingga demo yang murni itu bisa diredam cepat. Dan masyarakat kehilangan juga respeknya Bang. Ketika ada penjarahan kepada rumah-rumah pejabat, itu kan masyarakat tuh sebagian tuh kehilangan respek, kehilangan kok aksinya begini sih gitu. Jadi awalnya masyarakat tuh marah dan ikut mendukung demonstrasi. Jadi kemudian menjaga jarak karena takut dianggap mendukung penjarahan dan tidak mendukung demonstrasi. Jadi elemen dukungan masyarakat terhadap isu menjadi berkurang. Dua hal, di atasnya represi, di bawahnya dukungan jadi cair, jadi berkurang gitu. Dan memang tujuan skenario itu begitu itu kira-kira akhirnya menurut saya jadi bermasalah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya permasalahan inti yang harus ditangkap oleh pemerintah, yang harusnya diselesaikan oleh DPR, yang harusnya kemudian dikaji secara serius dan segera diperbaiki, nggak dapat. Jadi artinya begini, ini kan yang direspon itu hal yang sangat sederhana ya. Ketika misalnya ketua-ketua partai buru-buru melakukan pemecatan nonaktif, dan itu kan sebenarnya nggak dikenal di dalam undang-undang itu kan. Benar. Apakah menurut Bung Isnur itu sebenarnya akal-akalan aja? Ya itu kayak ini Bang, kayak orang lagi sakit, sakitnya sebenarnya berat gitu ya, cancer atau apa, dikasih paracetamol supaya panasnya turun sebentar. Oke. Gitu aja. Besok kita nggak tahu seperti apa lagi. Mungkin dikembaliin lagi, mungkin dikasih jabatan yang lain. Itu kan kayak gitu biasa. Oke, ini nonaktif kan berarti tetap terima gaji kan? Tetap terima gaji. Jadi berarti ini upaya mengelabui publik ya? Upaya menurunkan tensi saja. Supaya sebentar publik seolah-olah ada solusi gitu. Tapi masalah misalnya gini, ada ugal-ugalan soal efisiensi yang nggak jelas. Dana pendidikan, dana kesejahteraan banyak guru dan lain itu diefisiensikan, gitu kan, dipangkas untuk MBG. Oke. Kenapa dana MBG-nya nggak dikoreksi? 350 triliun itu. Harusnya kan dana MBG ini dialokasikan buat daerah-daerah yang memang memerlukan prioritas saja. Oke. Nggak usah wilayah yang memang mampu itu dikasih MBG semua. Ya kan, disasar kepada yang tidak mampu. Jadi gitu. Bung Isnur bilang harus ada skala prioritas. Prioritas. Oke. Ada misalnya juga anggaran koperasi desa Merah Putih yang nggak jelas cenderungan di lapangan, nggak terlalu kerasa efek dan lain-lainnya. Kenapa nggak ditarik dulu, dievaluasi dulu? Ya kan, sehingga dana itu bisa juga dicarikan ke daerah dan daerah tidak kemudian menaikkan PBB gila-gilaan. Kan masyarakat Pati kan kemarin marah gara-gara PBB naik gila-gilaan. Ya. Kenapa PBB naik gila-gilaan? Karena daerah nggak punya uang Bang. Dan kebetulan bupatinya nggak cerdas, inovasi, jadi satu-satunya cara persis, yang gampang cuma karena naikkan PBB. itulah arahan dari Kemendagri yang saya dengar. Iya. Kalau bupatinya cerdas, dia pasti punya inovasi lain. Satu kan? itu, yang kedua cocotnya, mulutnya nggak bisa dijaga, nggak bisa menjaga lisan. Oke.
ya kan, arogan. Arogan. Jadi udah salah kebijakannya, arogan pula, menantang warga gitu. Dan itu rata-rata hampir terjadi di pejabat-pejabat kita, oknum pejabat kita, arogansi ya. Arogansi. DPR juga itu kan arogansi ya. Arogan, tidak mengenali masalah, tidak mau mendengar, tidak mau menyerap aspirasi, tidak mau kemudian bersikap hidup sederhana, dan malah arogan. Tidak bisa menjaga lisannya, malah menyakiti rakyat gitu. Oke, berarti Bung Isnur boleh saya katakan begini ya, bahwa sebenarnya rakyat ini bukan iri melihat pendapatan gaji DPR, tapi mereka apa tuh ya, logika keadilannya Benar. terkoyak ya. Benar, karena kan sila kelewatnya sila keadilan sosial bagi suatu Indonesia. Ini kan nggak ada. Rakyatnya miskin, pejabatnya kaya raya. Rakyatnya menderita, pejabatnya berkuasa. Rakyatnya kemudian Dipaksa pajak. hidup dalam kepayahan setiap hari, kerja kalau ojol dari pagi sampai malam, tidak ada jaminan keselamatan gitu kan. Iya. Pejabatnya naikin tunjangan beras sebulan lebih gede dibandingkan gaji mereka sebulan. Kira-kira gitu kan. Jadi berarti kalau Bung Isnur melihat, kalau pemerintah serius ya ingin merespon tuntutan demo ini, apa yang harus dilakukan nih? Dengarkan masyarakat. Masyarakat sipil misalnya sudah banyak melakukan analisis, menyerahkan data dari berbagai aspek. Teman-teman di ekonomi misalnya Celios itu kasih analisis, YLBI juga analisis, teman-teman ICW misalnya soal korupsi analisis, itu dipakai datanya. Kemarin misalnya Think Policy ya, Afu Utami itu juga bikin 17+8, itu dipakai datanya, itu yang diperbaiki, dengarkan sebagai simbol dari kedaulatan rakyat, gitu. Termasuk aparatnya direformasi kepolisiannya, itu ya kan hilang bang. Yang nggak terdengar dari reformasi kepolisian, padahal problem demonstrasi dan brutalitas ini adalah problem kepolisian. Jadi harusnya yang diutamakan adalah selain hal-hal yang penting tadi, ada apa tuh, undang-undang perampasan aset, kebalikan undang-undang KPK, selain itu, kemudian melakukan efisiensi lewat anggaran yang tidak penting di DPR harus ditiadakan ya, misalnya anggaran Duma, anggaran itu harus harus gaji DPR jalan-jalan ke luar negeri dikurangin. Yang nggak penting ya, itu harusnya yang difokuskan ya. Postur APBN itu harus diperbaiki. Kita melihat ada kenaikan besar-besaran. Juga untuk kepolisian, naiknya hampir 40 triliun lebih. Sementara anggaran pendidikan, anggaran untuk lapangan pekerjaan, anggaran buat kesejahteraan sosial itu nampaknya nggak dapat porsi yang besar di sana. Bukan menjadi skala prioritas. Iya, kalau abang lihat ke kampus-kampus bang, contohnya kampus saya keliling-keliling lihat kampus-kampus itu. Terakhir di kampus Brawijaya banyak ruangan yang lampunya dimatikan. Karena efisiensi. Ada bahkan di kampus UIN Jakarta kuliah dibikin WFH. Karena efisiensi. Di Pontianak, kampus IAIN, kalau udah jam 4 sore, semua lampunya mati. Gelap. Nggak ada aktivitas di kampus. Karena efisiensi. Artinya apa? Dana untuk pendidikan hilang. Dosen-dosen bang, mengeluh. Tidak ada lagi dana untuk penelitian. Riset. Hilang. Sedangkan, analisis kinerja mereka, BKD itu wajib mencantumkan riset. KPI-nya di situ. KPI-nya di situ, tapi nggak ada dana risetnya. Jadi gimana mau mengukur Gimana mau dosen itu memikirkan mahasiswa dengan baik, sejahtera, dia sendiri nggak dapat tunjangan yang cukup gitu. Belum lagi kita bicara guru ya. Guru apalagi, honorer apalagi. Bagaimana anak didik itu bisa mendapatkan pendidikan apalagi baik? Pekerja-pekerja informal di lapangan yang hanya menggantungkan hari ini bisa dagang apa enggak. Di tengah situasi berat seperti ini, tiba-tiba banyak UMKM yang mengandalkan live sosial media. Live IG, live TikTok, live Facebook, semuanya dimatikan bang. Saya punya beberapa dampingan komunitas UMKM, mereka benar-benar merasa kebanting banget setelah dimatikan fitur live itu. Kenapa dimatikan itu bang? Alasan keamanan. Alasan tadi, chaos tadi, sehingga ruang informasi atau ruang internet itu dipersempit, yang akhirnya berdampak pada ekonomi masyarakat. Padahal tadinya itu digunakan untuk bisnis UMKM-nya. Akhirnya apa? Akhirnya membuat rakyat semakin menderita. Padahal kalau Bung Isnur melihat sebenarnya tidak ada korelasinya ya antara dimatikan itu dengan demo ya. Gini, kalau ada ujaran kebencian, kalau ada propaganda kejahatan, itu dalam hak asasi manusia wajib dilarang. Maka yang di-ban
Yang diproses adalah akun-akun yang seperti itu, akun-akun yang menyebarkan kebencian. Bukan sistemnya, bukan sistemnya yang dimatikan bukan gitu. sistem operatornya ya. Iya kan undang-undang ITE kan bilang begitu bang, bisa dibatasi. Akun-akunnya dibatasi kan bisa bang. Ya gampang kan menelusuri akun-akun itu. Iya, ini enggak, ini sistemnya yang dibuat begitu. Artinya apa? Artinya lagi-lagi pemerintah dan aktor-aktor stakeholder kekuasaan salah atau gagal paham dalam memahami masalah dan salah pula memberikan solusi. Solusinya malah kemudian melanggar, ya, mengakhiri atau membunuh orang di lapangan, melukai ribuan orang, menutup ruang demokrasi, menutup atau kemudian membangkrutkan ekonomi banyak rakyat. Itu yang terjadi ya? Itu yang terjadi sekarang. Oke Bung Isnur, kalau misalnya ini terus-terusan begitu, tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah, menurut Bang Isnur nih, apa yang bakalan terjadi nih? Masyarakat semakin tidak menghargai pemerintahan. Kami itu sudah sejak lama selalu bicara kalau ada ketidakadilan dan aparat penegak hukum gagal memberikan solusi, orang semakin tidak percaya hukum. Kalau orang tidak percaya hukum, yang terjadi adalah chaos. Yang terjadi adalah amok massa. Ada maling ditangkap, terus polisinya nggak proses, pasti diamok oleh massa. Ada orang yang sudah divonis Sylvester tidak bisa ditangkap. Iya, itu kan salah satu ketidakadilan. Itu distrust terjadi bang. Terjadi distrust. Masyarakat apa akhirnya yang mereka bisa lakukan mereka lakukan. Kira-kira ini karena RUU perampasan aset belum disahkan juga, saya langsung aja rampas asetnya. Kan kira-kira gitu. Seperti yang kemarin terjadi. Iya, mereka datang ke rumah anggota DPR. Logika aja saya bilang. Logika apa ini saya bilang? Karena mereka nggak puas. Negara gagal merampas aset koruptor. Ya kan? Mereka datangi. Udah mereka datangi langsung rampas. Itulah yang dilakukan rakyat kemarin. Akhirnya begitu. Terus itu pula yang dilakukan rakyat terhadap rumah Sri Mulyani kira-kira gitu. Iya, walaupun saya melihat ada operasi juga di situ. Oh, ada skenario. Karena ada tiba-tiba ada orang datang nggak dikenal dari kampung orang-orang luar dan dibiarkan oleh aparat. Nanti setelah selesai baru ada tindakan. Iya, itu kan di situ ada aparat. Masa aparat nggak tahu situasinya? Jagain, diam aja dan mereka. Itu kan kelihatannya nama-nama itu sudah terdata ya. Iya dong. Gitu ya. Iya Jadi dong. ada proses yang harus kita pertanyakan sebenarnya ya. Iya, nggak ada tembakan peringatan, nggak ada penghalauan. Padahal bisa sebenarnya. Sangat bisa. Oke, Bung Isnur, ini kita kembali. Ini aktivis sudah banyak ditangkap, banyak direpresi, menurut saya. Ya. Dan menurut saya ini ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sudah bisa kita kategorikan pelanggaran HAM yang luar biasa. Menurut Bang Isnur nih, kalau misalnya aparat terus melakukan ini, apa yang bakalan terjadi ke depannya? Apakah justru ini menciptakan suasana semakin gaduh atau apa? Pertama, tujuan bernegara di mana kita mengharapkan negara melindungi, negara mensejahterakan, negara mencerdaskan nggak tercapai. Karena setiap suara untuk mengkritisi, untuk meraih perubahan itu selalu ditindas. Sehingga yang terjadi adalah penderitaan yang berkepanjangan tanpa perubahan. Kenapa? Karena rakyat semakin tidak bisa bersuara. Satu itu. Yang kedua, dalam momen tertentu masyarakat akan mencari momen, mencari peluang, jalan. Kalau ini kayak sungai dibendung terus, represi, ada saatnya dia akan membludak dan menjadikan tsunami. Tsunami-nya kapan, perubahannya itu mungkin nunggu waktu lagi kira-kira. Sampai semua orang tuh merasa marah gitu. Apalagi sekarang yang tambah parah bang, situasi ekonomi semakin sulit bang. Negara anggarannya juga makin cekak. APBN itu udah bolong, sehingga negara harus berhutang besar-besaran. Nggak bisa nambel. Pemasukan pajak itu defisit bahkan sekarang. Sampai kapan negara bisa menutupi defisit ini? Sampai kapan rakyat itu bisa ditahan amarahnya? Sampai kapan rakyat kuat menahan penderitaannya? Sampai kapan rakyat bisa menahan lapar? Menahan laparnya. Saya pikir sekarang rakyat semakin tidak tahan. Dan itu berbahaya? Berbahaya. Saya ingin melihat ada upaya pengkambing hitaman kepada aktivis. Ini yang berbahaya. Dari seluruh peristiwa yang terjadi ini, yang dikambing hitamkan, kemudian mereka merasa karena perintah Prabowo dan Kapolri tindak tegas siapa pelakunya. Kemudian dicarilah siapa yang bisa dikambing hitamkan. Yang kita lihat sekarang yang dikambing hitamkan adalah aktivis. Salah satunya Pedro. Del Pedro, Syahdan, gitu kan. Sekarang ada 6 aktivis ditangkap.
Karena apa? Karena seruan-seruan mereka untuk melakukan demonstrasi. Jadi orang-orang yang berani, orang-orang yang punya kreativitas untuk mendorong orang untuk bersuara diancam. Ini artinya apa? Ini artinya negara sedang menyasar simbol-simbol demokrasi. Orang-orang yang bersuara keras, lantang, kritis, itu mereka disasar. Dan itu bisa jadi besok menimpa abang, menimpa saya. Selalu seperti itu kan? Iya, betul. Seperti itu. Iya, Dimatikan ketua KPK-nya agar KPK dulu waktu abang mimpin nggak meneruskan tindakan pemberanian. Ini sama sekarang. Hati-hati karena ini terjadi bisa jadi melemahkan yang lain. Kalau begitu caranya apa? Kita harus bersama-sama menjaga, membantu setiap pemimpin-pemimpin aktivis ini, gerakan sosial ini agar mereka jangan dikriminalisasi. Oke, berarti Bang Isnur mau katakan begini bahwa ada upaya dari negara, orang-orang yang kritis, yang hadir di lapangan, memberikan pencerahan dan kritisme terhadap jalannya. Ngajak keberanian lah, ajak berdakwah untuk ayo kita demo gitu. Itu dianggap musuh dari negara. Dianggap musuh, dianggap provokator, dianggap penyebab semua kekisruhan ini. Dan disebarkan isu bahwa ini digerakkan oleh asing. Iya, termasuk itu. Kayak dulu zamannya Hariman ya, Iya. ada kerusuhan di Senen, dituduhkan ke Hariman tadi saya bilang, malari kan, dituduhkan ke Bang Buyung gitu. Ada peristiwa Tanjung Priuk yang besar sekali dituduhkan kepada R. Haryono, AM Fatwa. Jadi orang-orang yang justru membela rakyat, bersuara keras, dituduh sebagai aktor pelaku kerusuhan. Mengulang seperti itu terus, Bang. Jadi polanya diulang ya. Sementara kesalahan-kesalahan terjadi di lapangan ini yang sangat besar itu tenggelam. Siapakah pelaku-pelaku kerusuhan yang menyeret dan banyak menarik orang untuk terprovokasi itu nggak diungkap. Jadi dia mencari kambing hitam dan kambing hitam yang dijadikan target adalah para aktivis yang bersuara kritis, yang sebenarnya berpihak kepada rakyat yang sedang lapar, yang sedang tidak berdaya, sedang berjuang untuk kira-kira perubahan keberpihakan kepada masyarakat. Dan isu semakin dikembangkan bahwa ada pihak asing yang bermain di dalam. Oke, Bang Isnur, hikmah yang kita bisa petik untuk mengingatkan pemerintah nih. Setelah peristiwa demonstrasi ini, ada banyak sikap anggota DPR, pejabat pemerintah, DPRD, gubernur, yang kemudian tersentak. Bahwa, oh iya ya, masyarakat bisa bergerak. Bisa marah. Dan mereka harusnya berpikir bahwa nggak bisa merasa berkuasa terus, nggak bisa semena-mena terus. Dan rakyat nggak bisa dibodohi terus. Iya, harusnya mereka bergeser paradigmanya, keberpihakannya untuk melihat masalah-masalah ini. Dan itu saya melihat banyak gubernur kayaknya kayak di Jawa Barat, kami mengalihkan ini. Itu harusnya semua merata. Jadi perubahan tak akan terjadi tanpa desakan masyarakat. Itu hikmahnya, Bang. Saya orang yang tidak percaya niat baik pemerintah. Niat baik itu perubahan harus selalu datang dengan desakan dari masyarakat. Jadi gerakan sosial. Hikmahnya dibutuhkan apa? Dibutuhkan masyarakat atau publik yang kritis, yang cerdas, yang terdidik dan kemudian terkonsolidasi untuk bergerak. Itu hikmah pertama, Bang. Yang kedua, hikmahnya adalah dalam setiap perjuangan pasti ada upaya pembelokan, pasti ada upaya menghentikan upaya-upaya itu. Maka hati-hati, tolong lebih taktis di lapangan. Jika ada upaya-upaya provokasi atau apa, bikin mekanisme supaya nggak terprovokasi. Supaya apa? Supaya tujuan awal Anda tetap jalan. Bisa tercapai. Iya, karena ada banyak godaan, banyak tantangan, ancaman, gangguan supaya Anda belok nggak sampai ke tujuan ujung. Nah, tetaplah fokus pada tujuan ujung dan jaga agar ini nggak dibelok-belokin. Dengan cara di chaos, dengan cara direpresi, dengan cara terpancing apapun. Yang ketiga, akan ada banyak represi tekanan kepada kita sebagai pejuang demokrasi. Maka penting kita saling menjaga, penting kita mengingatkan pemerintah dan juga ketika ada serangan bagaimana caranya kawan ini ditolong oleh kita semua. Kawan bantu kawan, warga bantu warga. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Bang Isnur. Mudah-mudahan mengedukasi kita Bang Isnur ya. Mencerahkan kita agar supaya kita melihat kebenaran yang ada di depan mata. Dengan kebenaran inilah menuntun kita untuk tetap kritis dan berani bersuara demi Indonesia yang adil dan makmur. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.